Selamat malam rekan mahasiswa dan selamat malam Bapak Victor selaku dosen tutorial online mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Made Puspasari dari Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung yang merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Beberapa hal yang akan dibahas di presentasi ini adalah latar belakang, konsep dan masalah, tujuan dan sasaran, serta metodologi dan kesimpulan. Pembahasan pertama adalah latar belakang. Perkembangan kota merupakan proses dinamis yang terus mengalami perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Doxiadis 1968, pengembangan kota terjadi melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan, yang artinya penambahan ukuran dan intensitas aktivitas perkotaan, dan transformasi, yang artinya perubahan fungsi kawasan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai kawasan. Adapun dampak yang timbul dari kedua proses tersebut adalah perubahan struktur kota, perubahan sosial dan budaya, penurunan kualitas lingkungan, perubahan ekonomi masyarakat, serta konflik pemanfaatan ruang. Menurut Doxiadis 1968, tentang teori transformasi kota terdapat 4 tahapan, yaitu penetrasi, yang masuknya fungsi baru ke kawasan yang masih homogen, invasi, yang fungsi baru berkembang lebih besar tetapi belum mendominasi, dominasi, yaitu fungsi baru mulai mendominasi kawasan, dan tahap terakhir yaitu suksesi, di mana terjadi pergantian total fungsi lama menjadi fungsi baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi menunjukkan dinamika perkembangan kota yang mempengaruhi tata guna lahan dan aktivitas masyarakat secara signifikan. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep masalah. Pembangunan masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau yang disingkat dengan RT/RW yang telah ditetapkan, sehingga tata guna lahan menjadi tidak sesuai. Selain itu, terjadi perubahan alih fungsi lahan secara cepat dan tidak terkendali dapat mengubah karakter kawasan secara drastis. Adapun dampak yang terjadi di perkotaan seperti kemacetan transportasi, kepadatan bangunan tinggi, berkurangnya ruang terbuka hijau, degradasi lingkungan hidup, konflik penggunaan ruang. Mengapa ini perlu diidentifikasi? Ini dilakukan untuk memahami pola perubahan ruang dan mendukung pengendalian pembangunan kota yang lebih baik. Adapun konsep guna lahan dan kegiatan. Konsep guna lahan merupakan fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan merupakan aktivitas pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat pada suatu lahan atau persil. Berikut jenis guna lahan di kawasan perkotaan, yaitu perumahan seperti kawasan pemukiman penduduk, ruang terbuka hijau seperti taman, lapangan, jalur hijau, komersial seperti kawasan perdagangan dan jasa, kawasan lindung seperti kawasan konservasi dan perlindungan, kawasan industri seperti kawasan produksi dan manufaktur, serta kawasan campuran seperti gabungan berbagai fungsi lahan. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman karakteristik guna lahan serta variasi aktivitas yang berkembang di dalamnya. Kajian ini berfokus pada sistem penggunaan lahan, yaitu analisis pola dan struktur pemanfaatan ruang, karakteristik kawasan seperti profil fisik dan sosial wilayah studi, variasi aktivitas masyarakat seperti ragam kegiatan yang berkembang, serta hubungan fungsi dan kegiatan seperti korelasi lahan dan aktivitas. Sasaran kegiatan adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan yang ada di Kota Bandung secara menyeluruh dan sistematis, mengidentifikasi variasi kegiatan yang berkembang dalam setiap jenis guna lahan di kota, dan mengidentifikasi karakteristik aktivitas yang berkembang pada kawasan tertentu di Bandung. Lokasi dan lingkup kegiatan mencakup 6 wilayah pengembangan dengan durasi kegiatan selama 1 semester. Berikut 6 pembagian wilayah pengembangan yang terdiri dari wilayah pengembangan 1 adalah pusat kota, wilayah pengembangan 2 adalah bagian utara, wilayah pengembangan 3 adalah bagian barat, wilayah pengembangan 4 adalah bagian timur, wilayah pengembangan 5 adalah bagian selatan, dan wilayah pengembangan 6 adalah bagian tengah.
Tahapan metode pelaksanaan kajian ini dimulai dari pemahaman dan perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, penyusunan instrumen survei, penentuan lokasi survei, pelaksanaan survei lapangan, pengelolaan data, serta interpretasi hasil survei. Prinsip pelaksanaannya adalah efektif, sistematis, objektif, dan berbasis data lapangan. Dalam tahap organisasi, akan dimulai dari pembentukan tim survei, penyusunan proposal, pembahasan kebutuhan data, pengumpulan data, penyusunan anggaran biaya, serta pengurusan perizinan. Output dari organisasi yang baik adalah survei menjadi lebih efektif serta pelaksanaan menjadi terstruktur dan terarah. Data akan lebih akurat serta kualitas data akan terjamin validitasnya. Pelaksanaan menjadi lebih terarah sehingga setiap tahapan memiliki arah yang jelas. Keluaran yang diharapkan adalah sebuah laporan hasil survei guna lahan dan kegiatan perkotaan di Kota Bandung. Manfaat hasil survei adalah menjadi dasar penyusunan kebijakan tata ruang sebagai pendukung perencanaan pembangunan, sebagai bahan evaluasi perkembangan kota, dan sebagai referensi pengendalian pemanfaatan ruang. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, transformasi kota menyebabkan perubahan fungsi lahan secara dinamis dan terus-menerus. Kedua, ketidaksesuaian penggunaan lahan dapat menimbulkan berbagai persoalan perkotaan. Ketiga, identifikasi karakteristik guna lahan penting untuk mendukung perencanaan kota yang berkelanjutan. Keempat, survei di Kota Bandung menjadi langkah awal memahami dinamika perkembangan kota. Dan hasil identifikasi ini diharapkan dapat menjadi landasan yang penting bagi pemerintah dan stakeholder dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang yang lebih baik di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan ruang yang baik menciptakan kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.